Dengan judul Cancel Culture and Freedom of Speech, karena semua orang bebas berbicara. Oke, kenalin, aku Olive. Di sini aku sebagai host di podcast ini. Aku tidak lupa membawa dua narasumber, yaitu halo, nama saya Farid Westrio. Nama saya Grace Sintika. Oke, jadi kita udah ada dua narasumber nih di sini. Nah, kita udah bakal bahas cancel culture and freedom of speech. Jadi apa sih cancel culture itu? Kayak apakah cancel culture itu bentuk kritik sosial yang wajar kayak gitu ya teman-teman? Jadi kita langsung aja ke segmen pertama. Apa itu cancel culture? Mungkin kita bisa mulai dari narasumber yang pertama dulu ya. Jadi menurut pencarian saya, cancel culture itu fenomena sosial yang dimana seseorang atau biasanya public figure atau selebriti atau influencer itu dikecam secara massal oleh masyarakat di media sosial. Alasannya itu mungkin menyenggol atau mengatakan sesuatu yang dianggap menyinggung kepada suatu suku atau organisasi. Jadi ya mereka dikecam secara massal. Golongan tertentu biasanya gitu ya. Karena orang gampang tersinggung. Ya, betul. Oke, itu dari pendapat dari narasumber pertama. Coba kita bisa dengerin dari narasumber kedua, silakan. Menurut saya sih kurang lebih sama ya. Cancel culture ini tadinya berakibat karena misalnya di media sosial kayak ada public figure gitu melakukan kesalahan, terus kayak dihujat-hujat gitu sama orang-orang gitu, terus dari situ terjadi dan cancel culture. Oke, jadi iya ya, kalau di media sosial ini tuh emang biasanya udah banyak banget kayak sisi negatif sama sisi positifnya gitu ya. Sebelumnya aku sebagai host mau tanya nih, menurut para narasumber di sini media sosial itu ngasih peran buruk atau peran baik sih? Menurut narasumber pertama dulu, silakan. Kebanyakan sih banyak yang negatif ya, tapi ya kita ambil positifnya aja. Ya kayak itu cancel culture tadi itu kan dapat memberikan efek jera bagi yang pelaku, karena agar kita berhati-hati dalam berkomentar atau menyatakan suatu pernyataan agar tidak menyinggung seseorang. Ya menurut saya kayak gitu. Nah, oke, kita langsung lanjut aja ke narasumber kedua. Gimana sih pendapatnya dari narasumber kedua? Menurutku sih kayaknya 50-50 ya, karena media sosial juga kan banyak juga sisi positifnya, tapi mungkin ada juga sisi negatifnya, karena zaman sekarang tuh media sosial banyak dipakai orang tuh buat hal-hal yang kayak gitu, juga hujat-hujatan, even kayak menghujat artis dari masa lalunya gitu loh. Oh iya, banyak banget sih ya di media sosial ini. Kayak media sosial kalau menurut aku emang iya sih, gitu ya. Mungkin kan harus lebih sering pakai media sosial gitu ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke segmen kedua, yaitu sisi antara cancel culture ini. Jadi selain ada sisi positif, kan pasti ada juga sisi negatif ya. Kita bakal dengerin apa sih sisi positif dan sisi negatif dari cancel culture ini. Mungkin bisa dari narasumber pertama. Kalau menurut saya itu sisi negatifnya itu apa ya?
tinggi, popularitas yang udah tinggi, tiba-tiba langsung Anjlok anjlok gitu ya, langsung iya. itu. Jadi itulah sisi negatifnya, kayak kita salah ngomong atau terkadang pernyataannya sedikit menyenggol suatu organisasi atau kelompok tertentu itu Rawan ya ya. rawan langsung kepopularitasnya itu langsung turun drastis. Jadi ya kayak algoritmanya langsung dari naik itu langsung turun gitu ya. Nah, oke. Mungkin kita bisa dengerin dari narasumber kedua. Iya sih, sisi negatifnya tuh mungkin kayak gitu ya, kita bisa kehilangan popularitas kita dalam sekejap gitu. Tapi sisi positifnya juga ada. Zaman sekarang kan kayak kita main tiktokan doang juga kan bisa menaikkan popularitas kita kan. Jadi itu gampang banget ya sih Iya di gampang Indonesia banget, ini. iya. Tapi gampang juga turunnya. Oh, Jadi iya. that's why kita harus bijak itu dalam bermedia sosial. Apalagi kalau kita sebagai public figure gitu ya, kita nggak bisa, kayaknya kalau kita langsung mendukung suatu apa gitu, kayaknya itu juga nggak terlalu gimana gitu ya. Jadi kita kayaknya emang harus netral gitu nggak sih ya. Iya. Oh ya, kalau misal kita ada nih pertanyaan nih dari saya, kalau kita jadi public figure nih, apa sih langkah apa sih yang harus kita lakukan gitu? Mungkin dari narasumber pertama. Kalau misalnya saya jadi selebritis ya, video kan, mungkin lebih berhati-hati dalam bicara sih, sama mengeluarkan statement kan, Iya, itu kan kayak harus berhati-hati banget agar tidak menyenggol, karena misal kalau saya jadi selebritas atau aktor itu kan, saya kan pasti jadi panutan banyak orang kan, ya itu jadi harus berhati-hati aja, karena sebagai public figure kan banyak yang pasti banyak yang yang Melihat gitu ya, ya, melihat ya, sama melihat, meniru kan gitu. Jadi itu, jadi kalau idolanya melakukan seperti ini, jadi Pasti banyak ada pengikutnya, followers ya, gitu ya. jadi itu dikedarkan. Gimana kalau menurut narasumber kedua gimana? Sama sih, kita kan harus berhati-hati ya. Kita kan kayak nantinya sebagai idola gitu harus memikirkan juga orang-orang yang suka sama kita, nanti malah ngikutin jejak-jejak yang ya gitu deh. Oke, untuk selanjutnya kita langsung aja masuk ke segmen ketiga, yaitu tentang kritik atau perusahaan karakter. Nah, bagian ini nih yang rada krusial gitu ya teman-teman. Soalnya kritik atau perusahaan karakter ini emang udah marak juga sih di Indonesia. Ya nggak sih para narasumber? Betul. Nah, langsung aja pertanyaannya kayak apa sih menurut narasumber kritik atau perusahaan karakter ini? Oke, langsung aja mungkin dari narasumber pertama. Kalau saya kritik itu pendapat yang membangun ya, jadi berdasarkan fakta sama bukti dan tidak menyerang secara personal. Juga tujuannya untuk perbaikan, seperti kita sebagai warga negara Indonesia itu berhak mengkritik kinerja pemerintah, karena mungkin secara faktanya itu merugikan dan tidak sesuai. Jadi kita harus mengkritik. Nah, mengkritik itu bukan labelnya itu bukan negatif, itu kita agar memberitahu sesuai fakta yang ada. Nah, kalau perusahaan karakter itu beda lagi, ini personal. Jadi reputasi seseorang itu dinarasikan negatif, jadi langsung menyerang secara personal. Menurut saya itu. Iya, maksudnya tertuju pada personality Ya, seseorang gitu ya. orangnya langsung. Iya. Mungkin dari narasumber kedua gimana nih menurut kamu? Kalau menurut saya kritik tuh kan bebas ya, maksudnya kita mengkritik untuk memberi masukan, istilahnya memberi masukan supaya kayak lebih baik gitu. Tapi mungkin berkritik juga harus pintar-pintar memilih bahasa mungkin ya. Karena kan kalau salah sedikit saja, salah kata itu kan
Ya ngomong soal media sosial nih, apalagi soal kritik ya. Sekarang kan juga lagi rame banget nih kritik kan soal pemerintah atau soal kinerja pemerintah yang narasumber pertama bilang tadi ya. Banyak juga nggak sih kalau dari mereka tuh kadang ada yang berdiri di antara salah satunya kayak jadi mereka tuh saling serang gitu ya nggak sih? Nah kalau menurut para narasumber nih gimana sih kita jadi warga negara tuh yang baik yang kan banyak juga nih sekarang buzzer gitu nggak sih ya tuh gimana sih pendapat kedua narasumber nih soal menjadi warga negara yang baik bijak sih ya yang pasti. Coba mungkin kita bisa dengar dari narasumber pertama dulu ya. Menurut saya warga negara yang baik itu tergantung pemerintahnya ya. Jika pemerintahnya baik, tentu pasti masyarakatnya baik. Karena contoh kayak anak nih, anak itu adalah cerminan dari orang tua. Nah, kayak kita kayak seorang warga negara itu contoh dari pemimpin. Nah, kalau pemimpinnya udah kayak gini, gak becus, kita harus gimana lagi kan? Ya. Jadi perubahan harus dimulai dari atas, bukan dari bawah. Kan kalau buzzer kan, wong masyarakatnya aja kayak gini kok mau berubah gimana kan gitu kan itu kan buzzer kan udah banget membelokkan fakta kan, apalagi yang gini kayak SDM rendah. Iya, Oh my god itu tuh kayak itu kegagalan dari sistem pemerintahan pendidikan yang gagal, makanya terdapatlah SDM rendah itu. Nah, kalau programnya MBG itu nggak pas, maksudnya kita seperti naikkan gaji guru. Nah, naikkan gaji guru, maka yang mau masuk jadi guru itu banyak dan kompetitif. Jadi yang nilainya tinggi langsung dapat. Jadi kesaring gitu kan. Ya itu makanya SDM rendah ini dibuat dari atas ya. Jadi perubahan harus dimulai dari atas. Kalau di bawah nggak bisa. Gimana nih kalau menurut narasumber kedua? Gimana sih kita jadi warga negara yang bijak, baik gitu ya? Iya kan kita tuh bebas. Tadi kan kembali ke awal, kita kan mengkritik banyak orang yang pro kesini beda kan, dan ada juga buzzer kan. Nah kita kan kalau misalkan bahasnya tentang pemerintah, kita boleh banget kan mengkritik pemerintah demi kebaikan kita sendiri sebagai warga negara tentunya kan, apalagi buat negara kita, apalagi untuk kemajuan. Kadang kan ada beberapa orang yang berpikir apa ya, logis gitu loh untuk pemerintahan ini. Jadi kita semuanya menurutku bebas mengkritik, bebas berpendapat, even itu untuk pemerintah gitu loh, selagi itu positif. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kapan sih kritik itu berubah menjadi perusahaan karakter? Nah, kita langsung tanya aja ya ini ke narasumber kedua. Silakan untuk dijawab narasumber kedua. Kritik itu bisa jadi perusahaan karakter ketika ada yang mengkritik tapi body shaming. Iya. Di akhirnya, misalnya kayak lu tuh harusnya gini dasar kecil. Kayak banyak banget ya kayak gitu, kayak even tuh di TikTok, di Instagram, dimanapun itu pasti ada orang yang ngeritik tapi akhirnya tuh pakai kata-kata yang nyakitin hati, yang menuju ke personalnya gitu. Nah disitulah kayak terjadilah perusahaan karakter. Jadi orang yang dikritiknya pun jadi mungkin bahasanya sakit hati, terus down gitu loh, terus kayak mikirin kenapa ya, aku kurang apa ya, aku gini, aku gitu. Itu mungkin yang kan? Iya betul. Banyak sekali kan? Banyak banget sih, apalagi kalau di mana ya biasanya kita nemuin kayak gitu tuh emang banyak banget sih. TikTok, di X kayak gitu juga nggak sih, ya kan?
Gak terlalu sih, tapi lebih kritik banget kalau di X. Oke, kita langsung lanjut ke narasumber pertama nih. Kita bakal dengerin pendapat dari narasumber pertama. Silakan narasumber pertama. Jadi menurut saya kalau kritik itu berubah menjadi perusakan karakter itu kan dimulai dari kritik tersebut menjadi jadi personal, ya kayak seseorang itu memposting karyanya, terus orang-orang yang pada nggak suka itu langsung menyerang personal gitu, jadi langsung ke orangnya, wah kamu kayak gini tuh. Jadi yang dikritik itu bukan karyanya, bukan perilakunya, tapi personalnya. Jadi fokus mereka tuh jadi belok gitu Ya, ya. jadi mereka itu membuat narasi-narasi yang tidak sesuai atau yang dibuat-buat. Ya, jadi menurut saya kayak gitu. Iya. Berarti itu masuknya cyberbullying gitu nggak sih? Iya, benar banget. Oke, lanjut ya guys. Kita bakal masuk ke segmen keempat, yaitu soal kebebasan berpendapat dan batasannya nih. Nah, dimana ini tuh bagian yang banyak orang berpendapat namun lupa akan batasannya, ya guys sih? Iya. Nah, ini kita bakal bahas pendapat dari narasumbernya juga. Nah, menurut narasumber nih, apa sih kebebasan berpendapat itu menurut narasumber? Silakan mungkin dari narasumber kedua. Kalau menurut saya tuh kebebasan berpendapat itu berkaitan erat sama kritikan. Sama kan? Iya kan? Sama. Misalnya contohnya kita punya teman, terus teman kita tuh apa ya bahasanya? Jarang masuk kuliah misalkan. Iya. Terus sering telat. Nah, kita tuh ngasih pendapat, ngasih kritik ke dia kayak harusnya kamu lebih baik kamu sering masuk kelas deh, itu kan bakal ngaruh ke nilai kamu, bakal ini bakal itu. Jadi kita ngasih pendapat, mengkritik dengan bahasa yang tertata, yang baik, yang benar. Karena kan kadang meskipun teman, kalau cara berpendapat, cara mengkritik kita kurang baik, itu kan pasti sakit hati kan, pasti ada yang di bawah hati gitu. Oke, iya sih. Apalagi kita kan nggak tahu apa masalah seseorang itu. Iya, gitu ya kan? apa masalah orang itu nggak masuk kuliah, apa masalah itu. Nah, gimana sih kalau menurut pendapat dari narasumber pertama nih? Sebenarnya saya agak kurang setuju ya, karena kritik sama perbedaan pendapat itu Beda gitu ya. agak sama sih. Tapi itu tadi kayak mengkritik teman itu kan berdasarkan faktanya, kamu tidak pernah berangkat, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya itu mengingatkan seseorang selagi itu fakta boleh saja. Ya si korban juga boleh juga, nggak apa-apa, nggak boleh tersendiri juga. Itu faktanya seperti di Amerika itu sebutannya line of freedom kan. Jadi mau gini atau ini, mau melontarkan pendapat seperti ini, kritik seperti ini, selagi itu fakta bukan hoax atau menjelek-jelekan seseorang, itu nggak apa-apa. Jadi kita harus seperti meniru Amerika, kebebasan pendapat itu sangat dibuka luas ya, jadi tidak dibatasi ya. Ya mungkin karena Amerika nggak ada rasa nggak enakan gitu nggak sih? Biasanya kan kalau orang Indonesia nih banyak banget nih rasa-rasa nggak enakan, sungkan ya sih? Iya, sungkan lah. Makanya jadinya kitanya yang rugi maksudnya, Iya, ya kan? Kalau Kurang komunikasi ya. ya kayak teman lainnya aja kasih foto, nah temannya nggak pernah berangkat, nah kita kan yang rugi kan, kita nggak mau speak up kayak gini, kamu kenapa nggak berangkat? Ini ada tugas ini pokoknya, yang kita yang rugi kan? Iya betul banget sih. Ya, menurut saya selagi itu fakta itu nggak apa-apa. Betul. Nah, menuju pertanyaan terakhir nih, kita bakal tanya nih ke narasumber, apakah
HAM di Indonesia sudah ditetapkan dengan sesuai. Nah, kita bakal tanya ya pendapat dari kedua narasumber di sini. Gimana menurut narasumber pertama dulu gak sih? Oke, langsung. Menurut saya masih belum diterapkan sepenuhnya ya. Karena kita menterinya aja fokusnya ke hal-hal sepele ya, bukan fokus hal-hal utama ya, kayak apakah semua anak Indonesia sudah mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan? Kan belum semua kan, di pelosok-pelosok itu belum juga. Malah yang sepele-sepele itu diutamakan gitu. Jadi enggak, yang utama itu belum terselesaikan ya. Apalagi yang di ini ya, abis kena pasca banjir itu ya, banjir bandang. Kita nggak tahu sekarang keadaan yang di Aceh itu gimana ya nggak sih? Harusnya itu dulu nggak sih kan? Nah, gimana sih menurut narasumber kedua nih? Sebenarnya proyek pemerintah tentang HAM ini banyak ya, tapi mungkin sedikit yang terrealisasi, ya kan? Kayak banyak yang akhirnya terbengkalai gitu, gak diterusin. Mangkrak. Iya betul banget. Gimana sih keadaan di KN sekarang? Oke, nggak terasa nih kita udah di akhir penghujung podcast kita. Dari pembahasan tadi, semoga apa yang kita bahas ini bisa menjadi informasi, bisa menjadi sebuah daging yang bisa diolah oleh para pemirsa di rumah. Nah, mungkin cukup itu aja. Terima kasih dari kita. Semoga yang mendengarkan bisa mengolah apa yang kita bicarakan juga. Terima kasih dan see you.